Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Koputa Sofian. Di video saya kali ini, saya akan membuat sebuah AI automated CP scanning, yaitu dimana kita akan membuat sebuah algoritma penyaring otomatis untuk menyaring kandidat data scientist. Nah, di program ini nantinya user akan diminta untuk menginput beberapa data seperti pengalaman kerja, yaitu angka bulat dalam hitungan tahun, skor tes Python, yaitu angka bulat 0 hingga 100, lalu punya portofolio ML yang nantinya akan teks ya atau tidak. Lalu yang ketiga, yaitu kita akan membuat logika seleksi dengan aturan persis seperti dari instruksi pengajaran, yaitu kandidat langsung lolos kategori A jika pengalaman kerja minimal 3 tahun dan punya portofolio ML tanpa melihat skor tes Python. Lalu yang kedua, kandidat potensial kategori B jika pengalaman kurang dari 3 tahun tetapi skor tes Python di atas 85 dan punya portofolio ML. Dan yang ketiga, kandidat dipertimbangkan kategori C jika tidak memenuhi kategori A dan B, tetapi skor tes Python di atas 70 tanpa peduli punya portofolio atau tidak. Lalu yang terakhir, kandidat ditolak jika tidak memenuhi semua kondisi di atas. Lalu yang terakhir, yaitu tampilan hasilnya nanti akan menggunakan abstring yang rapi, seperti beberapa skenario sebagai berikut. Skenario A, yaitu kategori A, nanti akan hasilnya seperti ini. Lalu skenario B nanti akan seperti ini jika lolos kategori B. Yang skenario ketiga, yaitu ketika ditolak. Nah, di sini langsung saja kita akan membuka Visual Studio Code. Lalu di sini kita new file dan kita akan menyamakan nama file tersebut dengan file yang sesuai dengan instruksi pengerjaan. Nah, seperti ini. Oh, kurang. Yap. Nah, kita buat new file saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita simpannya di dokumen. Angka pertama, yaitu kita akan membuat judul. Jadi langsung aja di sini kita print. Tadi itu judulnya AI CP Screening System. Nah, lalu angka berikutnya kita akan membuat tempat di mana user akan menginput data-data seperti pengalaman pekerjaan, skor tes Python, dan punya portofolio ML, ya atau tidak. Jadi di sini kita langsung saja tulis pengalaman sama dengan input
kita akan menggunakan menyesuaikan dengan yang di sini. Ya. Lalu di sini kita yang kedua kita akan membuat score test Python. Hingga 100. Nah, lalu yang ketiga itu adalah punya portofolio ML. Nah, di sini ML ya atau tidak. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuat hasil judul outputnya nanti, yang bagian hasil seleksinya untuk bagian dimana kita akan muncul status dan tindakannya, tindakan yang harus dilakukan oleh sang pelamar. Yang saja kita di sini tulis print. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat logika seleksi dengan aturan seperti kandidat lolos A langsung lolos kategori A, kategori B, dan kategori C menggunakan if, elif, dan else. Jadi kita tulis dulu pertama, yaitu if pengalaman sama dengan 3 menggunakan n. Iya. Sini kita akan tulis print. Nah, di sini kita akan menulis, untuk pertama-tama kita akan menulis kategori A. Jadi kita akan menulis status lolos kategori A dan tindakan. Jadi langsung saja di sini kita akan tulis di sini app terus status. Lalu di sini print
Nah, biar rapi aja. Dari head of data. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan kategori untuk kategori B menggunakan elif. Itu pengalaman. Sebentar. Nah, di sini pengalaman. Nah, setelah itu kita akan membuat di skenario kategori B, statusnya harus jalan kategori B dan tindakannya. Di sini kita menggunakan print sama seperti yang di atas. Status harus jalan. Di sini kita akan menuliskan untuk tindakannya, yaitu berikan offering untuk posisi. Posisi junior, data scientist. Nah, setelah itu kita akan menggunakan masih menggunakan elif. Nah, ini kita akan membuat apabila skor Python di atas 70, maka ini kita akan membuat yang ini, yaitu skor tes Python di atas 70 tanpa peduli punya portofolio atau tidak. Oke, di sini print app Jadi di sini kita akan tulis status dipertimbangkan itu kategori C.
Sini point. Ini itu tindakan. Sebentar. Ada yang kurang. Itu tindakan. Nah. Sini dipertimbangkan. Berarti di sini kita biasanya kalau hanya dipertimbangkan, biasanya akan ada review lanjutan. Biasanya ya. Berarti kita tulis saja di sini. Masukkan ke tahap review lanjutan oleh HR. Nah, baiklah, sekarang yang terakhir itu kita akan membuat kandidat ditolak dengan else. Ya, pas else, lalu kita print status. Bentar. Ini status ditolak. Selanjutnya print tindakan kirim email penolakan email penolakan otomatis. Thank you letter. Nah, setelah ini kita jangan lupa untuk melakukan save. Sebentar. Di sini ada sedikit kesalahan teknis, kita save. Lalu kita ke new terminal. Lalu kita membuka di mana lokasi kita menyimpan file, dan kita juga akan menuliskan nama file tersebut dengan Python. Lalu nama file tugas screening safety.py. Nah, seperti ini. Langsung kita enter. Nah, ini berarti berhasil. Tapi masih belum. Kita coba untuk menuliskan pengalaman kerjanya 4 tahun. Lalu skornya 60 dan punya portofolionya statusnya iya. Berarti yang saja di sini 4 tahun. Lalu 60.
Sebentar. Kita coba lagi 460. Berarti iya, ada yang salah. Ini harusnya bukan in, tapi input. Kita save ulang, kita coba lagi. Kita mulai lagi tadi 460. Iya. Nah, baru di sini statusnya lolos jalur senior kategori A. Tindakannya sesuai jadwalkan wawancara dengan head of data. Lalu kita mulai lagi untuk skenario 2, yaitu kerjanya 1 tahun dan skor tes Python-nya 90 dan status penyepolionya iya. Berarti kita di sini mulai ulang 190 iya. Di sini statusnya lolos jalur talent kategori B. Lalu tindakannya berikan offering untuk posisi junior data scientist. Lalu kita coba skenario 3, yaitu 0 dan skor tesnya 65 skor tes Python. Lalu punya portofolio ML-nya tidak. Nanti kita tulis 0. Lalu di sini Bapak 65. Lalu tidak. Nah, dan di sini statusnya kategori ditolak. Tindakan kirim email penolakan otomatis, thank you letter, sesuai. Dan ya, mungkin segitu saja video saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.